Itu pun tak rawat selama hampir 2 tahun, hampir 2 tahun lebih, 3 tahun saya nggak dapat apa-apa. Kemarin yang Jagat Satrio laku 250 juta, Gading Satrio itu anakannya yang saya pelihara sendiri itu laku 150 juta. Nama saya Ahmad Syafiuddin, kelahiran tahun 1981. Alamat kandang saya di Desa Centong Purworejo, RT 2 RW 3, Sanan Kulon, Blitar. Saya merintis kambing di awal tahun 2005. Jadi waktu itu saya belum mengenal kambing kepala hitam. Waktu itu saya beli kambing kepala hitam itu 2 ekor, 1 jantan, 1 betina. Itu pun saya hasil uang dari mengumpulkan buruh kuli panggul di juragan pengiriman Lombok di Jakarta. Jadi waktu itu saya cuman menyisihkan uang rupiah demi rupiah itu selama hampir 1 tahun nyelengi, dapat beli dapat 2 ekor jantan 1, betina kepala merah 1. Itu pun tak rawat selama hampir 2 tahun, hampir 2 tahun lebih, 3 tahun saya nggak dapat apa-apa. Jadi masih min. Masalahnya apa? Saya masih satu minim di pengetahuan tentang kambing, keduanya cara pemasaran kambing saya belum tahu sama sekali. Jadi waktu itu saya masih hitungannya ya rugi lah, tak jual lagi ke tengkulaknya, itu yang jelas rugi saya selama segitu. Pertama kali beli kambing malah dari keluarga nggak ada yang dukung, Mas. Dari istri juga nggak dukung, itu malah cuek. Istri saya beli buat uang tabungan beli kambing, malah saya dimarahi. Masalahnya apa? Kambing ini kan mahal. Jadi waktu dulu saya beli pejantan tuh harga 2.500.000. Itu jemoko umur sekitar 10 bulan. Kambing pertama itu, Mas, kambing juga kepala hitam, tapi yang kelasnya kalau sekarang ya kelas MZ. Dulu saya masih belum tahu kambing yang seni itu seperti apa, yang masuk kriteria kambing bagus itu seperti apa. Tahu saya tuh kambing cuman kepala hitam itu bagus, itu tok, sama kepala merah waktu itu, tapi juga rugi, nggak ada untung. Jadi saya pelihara kambing itu dari 2005 sampai 2007 2008 saya istilahnya tidak ada untung sama sekali melihara kambing. Jadi kita tidak bisa menyalahkan seseorang. Kalau saya, prinsip saya menyalahkan pribadi saya sendiri, berarti diri saya sendiri yang kurang berpengalaman, istilahnya menimba ilmu untuk kambing. Tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk terus istilahnya masih penasaran dan terus menerus ingin tahu seberapa jauh kambing ini, kambing ini seberapa jauh. Kalau saya istilahnya kan sebelum saya belajar takar lulus, Mas, takar lulus saya belum puas, walaupun saya terseok-seok di tengah jalan. Modal juga nggak ada, itu pun kita modal juga mengumpulkan rupiah demi rupiah, itu keringat kita kuli panggul, Mas, saya seperti itu.
cuman beli satu pasang mas, beli satu pasang, satu jantan satu betina. Betinanya 1.500.000, jantannya 2.500.000. Itu tak pelihara nggak ada untungnya, saya masih rugi. Singkat cerita 2007 mengancak 2008 saya terobsesi ke kambing lagi. Masanya tak hitung-hitung saya melihara sapi juga, kalau dalam hitungan sih untung mas. Saya pelihara 1 tahun saya beli bakalan sapi 6 juta, tak pelihara 1 tahun itu saya laku 10 juta. Untungnya sih untung, cuman kalau tak kalkulasi kita sama-sama waktu itu modal 5-6 juta, kalau tak belikan induk itu istilahnya dapat yang sudah bagus lah. Waktu itu 2 juta itu sudah dapat 3. Jadi kalkulasi saya kalau 3 itu beranak, otomatis jangka waktu 1 tahun seumpama itu tak jual semua mesti di atas harga 10 juta. Jadi kalau kandang ini saya berdirikan tahun 2014. Tahun 2014 saya terus terang sudah berkecimpung di dunia kambing Etawa ini, sudah jual beli. Saya kan istilahnya bukan peternak lagi mas, saya akhir ternak itu dari merintis 2007 itu saya ternak lagi. Saya suruh belikan induk, dari induk saya suruh belikan kakak saya induk 1. Itulah modal awal bangkit saya sampai sekarang. Jadi saya gaduh induk 1 sampai sekarang pun anakannya di sini tetap tak pelihara, nggak punah di sini. Jadi induk hasil indukan pertama kali tetap masih. Nah terus kandang ini kan saya sudah 2011 saya sudah istilahnya lintas Jawa Timur Jawa Tengah, ngambil kambing dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Itulah awal mula istilahnya saya mengembangkan kambing Kaligesing di wilayah Jawa Timur sekitar. Kalau kontes itu saya ikut 2007 mas. Jadi 2007 sebelum kambing saya mati, saya kan beli kambing itu kan harga 4 juta. Waktu itu jantan pola 1 pasang, kepalanya nyadil, pola warna hitam plus, cuman telinganya waktu itu enggak telinga kayak kambing sekarang panjang-panjang mas, telinganya masih pendek-pendek nyentang. Itu saya bawa kontes 2007 pengalaman saya. Itu kontes pertama kali di Blitar. Itu pun juga nggak dapat apa-apa, cuman kan kita rasa senang itu sudah ada. Kita dapat ikut kontes itu saja sudah senang. Kita tahu kambing itu yang bagus-bagus. Ya itulah motivasi untuk peternak pemula waktu dulu, seperti saya peternak pemula seperti saya dulu itu, untuk bermotivasi mengarah peternak kambing yang lebih bagus. Ya itu saya pertama kali ikut kontes, tapi kambing saya nggak masuk 10 besar pun juga nggak masuk. Memang kambingnya juga nggak layak kontes mas. Jadi awal mula saya kan istilahnya kan gini mas, awal mula saya juga peternak, saya juga merasakan keluh kesah peternak, gimana rasanya jadi peternak. Terus istilahnya sekarang saya kan sudah keluar masuk lah, istilahnya pengembangan di sini juga jual beli. Prinsip saya jual beli saya istilahnya gimana supaya kambing dari luri-luri tertentu ini tidak punah. Jadi untuk pengembangan di peternak-peternak, gimana supaya peternak-peternak kecil itu bisa mempunyai kambing yang bagus dengan nominal harga yang tidak mahal. Kalau waktu dulu, waktu saya main kambing pertama 2000, di bawah 2010, itu yang punya kambing mahal, yang punya kambing bagus cuman orang-orang yang berduit. Tapi sekarang peternak-peternak kecil, misalnya modal dengan modal 5 juta, 6 juta, beli indukan, kawinkan dengan pejantan bagus, sudah keluar barang bagus, diikutkan kontes sudah masuk. Jadi kalau main kambing antara waktu dahulu sama sekarang enak sekali. Kalau saya luri memang harus juga penting. Masalahnya apa?
luri otomatis darah biru itu akan tetap mengalir kepada nanti tidak turun mas. Jadi di anak-anak, cucu, buyut, turun-turunnya tetap mesti ada yang kambing yang kualitasnya seperti itu. Jadi kalau saya luri tetap tak pegang. Cuman kalau saya sendiri pribadi, pengalaman breeding saya waktu saya breeding Jagat Satrio, yang jelas saya berpegang teguh pada yang pokok utama dominan itu adalah luri dari pejantan. Kalau induk kita menyesuaikan dari pejantan. Jadi kalau induk saya nggak harus beli yang harga fantastis, harga mahal-mahal, cuman kita harga-harga yang sedang, kelas sedang, tapi kriterianya masuk untuk breeding. Nah kita satu, pejantannya harus jelas dari terah luri induk dan jantan. Ya kalau saya syukuri mas, saya istilahnya alhamdulillah. Jadi waktu saya berangkat, cerita itu berangkat awal mula kambing, saya enggak punya modal apa-apa, saya cuma modal nekat. Ya alhamdulillah sekarang saya istilahnya dapat semua yang saya dapat itu dari kambing. Saya juga sudah merasakan gimana jual kambing itu termahal. Saya juga pernah kemarin yang Jagat Satrio laku 250 juta, Gading Satrio itu anakannya yang saya pelihara sendiri itu laku 150 juta. Itulah pencapaian akhir, istilahnya pencapaian titik akhir dari keuletan, kesabaran istilahnya kita untuk beternak. Jadi sekarang apa yang saya miliki itu semua dari kambing. Saya bangun kandang seperti ini dulu juga nggak kebayang uangnya dari mana. Masalahnya apa? Jelas itu uang segitu banyak saya belum pernah megang juga, dan tidak berkepikiran juga istilahnya dapat uang segitu. Cuman dengan istilahnya tekad terus keuletan, insya Allah jalan tetap ada. Tip untuk pemula yang akan terjun ke arah situ, satu, pelajari dulu istilahnya karakter kambing yang akan nanti kita ternak. Terus setelah kita mempelajari dari kambing yang akan kita ternak, baik itu tujuannya ke arah susu atau ke breeding atau ke daging, itu kita pelajari betul masalah bibit dan bobotnya. Nah setelah kita pelajari masalah pembibitan, dua yang utama itu adalah tentang pakan itu yang utama. Jadi kalau kita istilahnya sudah belajar memilih bibit, kita harus dua, menyediakan lahan pakan dan belajar masalah pakan. Masalahnya apa? Kambing itu kita pola pakannya sama, istilahnya ada dua kandang kita pakannya sama, cuman cara penyajian atau polanya nggak sama, itu jelas sudah beda di pertumbuhan, jelas beda. Itu yang saya alami. Yang ketiga nih, kalau saya harus satu telaten, dua juga ulet, kita tidak mudah digoyah, pokoknya tetap optimis, jangan pesimis kalau kita ternak. Yang jelas kita tetap optimis, kita bisa, kita berhasil, itu toh kalau saya. Jadi kita tetap harus semangat untuk ternak pemula, jangan sampai kendor. Kita istilahnya ternak ini nggak laku, ternak ini kurang bagus, arahkan arah tujuan itu, pokok arah tujuan utama kita sudah mantap, baru kita ternak. Setelah itu kita harus tetap optimis, semangat, dan istilahnya untuk menjemput kesuksesan, istilahnya kita harus tetap jangan sampai patah semangat lah.